Pak Wayan. Ketemu kita Selamat, di Zoom meeting. selamat sore Bu Yun. Punapi gadren ki tumben niki. Ada yang bisa tiang bantu? Sekalian uji coba Zoom meeting Pak Wayan yang gaptek niki. Nggih. Ampura niki Pak Wayan. Langsung saja nih Pak Wayan nggih. Nggih, penapi. Begini Pak, eh, murid yang di kelas nih kok, ada yang bernama Guntur, sudah berkali-kali membuat masalah di kelas, Pak. Selalu bertengkar dengan teman-temannya. Dia tidak bisa mengontrol emosi marahnya nih kok. Ya, yang merasa habis akal menghadapi kondisi niki niki Pak Kunapi nih kok. Nggih. Begitu nggih. Nggih, tiang paham garis besarnya dari cerita yang Bu Yun sampaikan tadi. Nah, sekarang apa tujuan yang ingin Ibu capai Yang dari bercerita niki pada Pak Wayan sekali kepala sekolah Tiang kan tujuannya ingin membuat Guntur berhenti memicu pertengkaran dengan teman-temannya. Ingin dia lebih tenang dalam menyelesaikan masalah yang dihadapinya. Saat ini kan Guntur masih aja selalu emosi saat memiliki masalah dengan orang lain. Yang harus bagaimana Pak Wayan ya? Ya siapa tahu Pak Wayan punya jalan keluar keruat atau tak tiang menghadapi anak ini. Tapi Tumben yang dengar Bu Yun ini buat loh. Yang tiang tahu nih Bu Yun anak guru yang sangat semangat nih. Kalau begitu boleh tiang tanya Bu Yun, jika dari iya Pak skala Wayan. 1 sampai 10 itu di dalam menyelesaikan masalah itu, Ibu kira-kira sekarang sudah berada di posisi mana dalam menyelesaikan masalahnya Guntur ini? Kalau penyelesaian masalah saat ini sih Tiang merasa berada di posisi 7, Pak. Hmm. Tapi ya ya belum ideal sih rasanya, Pak. Nggih. 7 itu sudah lumayan bagus sebenarnya ya. Tapi idealnya Bu Yun. Nah, Bu Yun itu ingin berada di posisi berapa? Ya paling tidak kan kalau kalau idealnya kan skala 10, Pak ya. Sempurna Hmm. tadi. Tapi ya paling tidak Tiang bisa lah biar berada di skala 9, Pak. Oh, bes. Lumayan gini, bagus inginnya Bu Yun ya. Nah, untuk mencapai ideal itu Bu Yun, menurut Bu Yun, kekuatan apa yang sudah Bu Yun miliki sekarang untuk mencapai mungkin nilai ideal tersebut? Sejauh ini sih Tiang rasa kekuatan Tiang sebagai wali kelas, Pak. Tiang Mm-mm. dapat dipercaya dan ditiru oleh murid-murid Tiang, Pak. Karena kan murid masih menganggap Tiang eh, berkuasa lah, ibaratnya Ya, dalam memberikan nilai sikap sosial yang berpengaruh pada rapot dan kenaikan kelas mereka, Pak. Itu iya. yang masih jadi kekuatan Tiang. Masihlah anak-anak mau mendengarkan Tiang. Hmm. Kira-kira selain dari jadi wali kelas itu kan misalnya berpengaruh pada raport bisa mempengaruhi sikap sosial gitu. Ada lagi nggak kekuatan lain yang ibu miliki kira-kira? Apa lagi kira-kira? Hmm. Tiang rasa Tiang mampu membangun komunikasi yang membuat murid-murid berkata jujur, Pak. Ya, bisa dia berkata dengan nyaman, tanpa merasa diintervensi. Pokoknya gamblang dia anak-anak bisa ngobrol sareng tiang, Pak. Hmm. Selain itu ada lagi Bu ya? Apa men ya? Kalau rasa-rasanya itu saja sih, Pak. Oke. Lalu menurut ibu kan sudah mempunyai itu yang namanya kekuatan yang ibu miliki, yang ibu rasakan, kan? Apa yang menjadi penghambat ibu tuh untuk mencapai skala ideal yang ibu sebut tadi itu? Kan ibu menginginkan skala idealnya itu 9. Kira-kira apa menjadi penghambatnya Bu Yud? Apa ya? Tiang rasa hambatan itu muncul dari dalam diri muridnya, Pak. Hmm. Guntur maksud tiang.
eh, jika gunturnya mudah terpancing marah dan mudah tersinggung, ya mau tidak mau dia akan selalu bertengkar dengan teman-temannya. Yang merasa murid yang ini kurang dalam kesadaran diri dan manajemen dirinya, Pak. Kalau tiang Nah, sendiri sudah berusaha maksimal rasanya gitu. iya, iya, Tapi ya, iya. Nah, itu mungkin jadi penghambatnya Bu Yun ya. Dari hambatan yang Bu Yun alami tersebut, kira-kira Bu Yun punya strategi apa yang bisa Bu Yun lakukan untuk mengatasi hambatan tersebut? em, ada sih beberapa strategi yang tiang pikirkan, Pak. Mungkin yang pertama, tiang akan menerapkan segitiga restitusi. Terus yang kedua, tiang akan mengajak Guntur bermain peran dengan posisi kebalikan dari kenyataannya. Kan sejauh ini Guntur kan biasanya dialah yang biangnya membuat Iya, pertengkaran. Nah, sekarang dibalik lagi perannya eh, si Guntur sebagai korban, kan Pak. iya, iya, iya. Mungkin yang ketiga, yang akan menerapkan teknik stop, Pak. Baru tiap pelajari PST di CGP itu sepertinya akan bermanfaat nanti untuk stop itu. Mungkin berhasil, mungkin yang nggak tahu juga belum sih tiang terapkan. Iya. Maunya sih tiang terapkan dalam proses pembelajaran di kelas. Ya mungkin seminggu sekali atau seminggu 3 kali. Niko Mm-mm. mantan sih rasanya apa man lagi ya itu aja terpikirkan untuk tiang saat ini Pak. Iya, iya. Dari strategi yang Ibu sampaikan tadi sudah sangat luar biasa sekali itu, begitu yang ya. Terus jika demikian, kira-kira kapan Bu Yun mulai melakukan atau melaksanakan strategi yang sudah Bu Yun sampaikan tadi itu, yang sangat luar biasa itulah bagi saya tuh. Ya, rencananya sih Tiang mulai melakukannya besok, Pak. Mulai dengan teknik stop dulu. Baru diikuti dengan strategi-strategi lainnya. Ya, paling tidak kan kalau secara teori stop itu bisa meredakan apa ya perasaan-perasaan negatif. Nah, ini masih baru teori. Kalau belum diterapkan kan nggak tahu hasilnya, Pak. Iya, iya. Niko aja sih dulu. Rencana yang sangat luar biasa itu Bu Yun. Jika strategi itu sudah dilaksanakan, kira-kira apa yang menjadi tolak ukur Bu Yun untuk keberhasilan dari strategi-strategi yang sudah Bu Yun sampaikan tadi itu? Apa jadi tolak ukurnya? Ya, pastinya tolak ukurnya adalah sikapnya Guntur, Pak. Ada perubahan atau tidak? Hmm. Pastinya Tiang pingin eh, strategi Tiang tuh berhasil gitu. Ya Tiang anggap sih strategi Tiang berhasil kalau Gunturnya itu mau mengurangi aksi berantemnya, bisa mengendalikan amarahnya, bahkan tidak mudah lagi tersulut emosi marahnya dan tidak berantem lagi. Pokoknya intinya Tiang tidak lagi menerima laporan, tidak lagi mendapati Guntur tuh berantem dengan temannya, Pak. Wah, saya juga ikut semangat ini. Kalau gitu tuh, saya ingin tahu komitmen yang akan Bu Yun lakukan nantinya. Yang bisa kira-kira disampaikan ya komitmennya. Ya Tiang sih akan terus-menerus melakukan eh, ketiga strategi yang Tiang sampaikan itu dalam kelas, Pak. Sehingga kelas Hmm. dapat berjalan dengan kondusif dan murid-murid sepenuhnya dapat menerapkan sikap dan pemikiran positifnya dalam pergaulan. Jadi tidak ada pertengkaran lah. Hmm. Bagus, komitmen yang bagus begitu ya tuh. Dari strateginya Bu Yun, rencana itu kan komitmennya Bu Yun. Selain itu ada juga harus yang membantu Bu Yun. Siapa kira-kira Bu Yun yang dapat membantu Bu Yun untuk menjaga komitmen tersebut? Yang paling pertama dan utama tentu murid-murid di kelas yang akan membantu untuk mengingatkan tiang, Pak, untuk mengimplementasikan keyakinan kelas dan teknik stop itu. Ya kan Hmm. memori otak agak terbatas, Pak. Nggak bisa gini. Tapi kalau nanti terbiasa, pasti ingat dengan sendirinya, Pak. Baiklah Bu Yun, bisa yang simpulkan dari apa yang Bu Yun sampaikan tadi itu bahwa Bu Yun tuh akan melakukan 3 strategi ya terkait masalah yang Bu Yun hadapi, yaitu menerapkan segitiga restitusi, keyakinan kelas, terus bermain peran, dan ditambah juga lagi teknik barunya Bu Yun yaitu menerapkan teknik stop. Benar nggak seperti itu Bu Yun?
Nggih Pak Wayan. Ampun. Nggih. Baik, kalau boleh tiang tahu, kita ingin ketemu sebenarnya lagi, ya mungkin minggu depan lah sama Bu Yun. Saya juga sangat semangat nih mendengarkan strategi-strateginya Bu Yun nih. Saya ingin tahu juga nanti bagaimana progres yang sudah terjadi, terus bagaimana Ibu bisa membantu Guntur itu mengelola emosinya dengan strategi-strategi yang Bu Yun sampaikan tadi. Mungkin bisa jadi juga nanti menjadi referensi bagi Tiang atau juga yang lainnya untuk kedepannya jika menemukan masalah yang sama seperti Bu Yun gitu. Kira-kira berhasil nggak Pak ya? Eh, Hmm. rencana sih ya, yang punya sih strategi seperti Niko. Kira-kira ya bisa nggak ya Tiang Pak? Kok Tiang ragu Pak? Gimana Jika nih Pak? jika dengan semangat Bu Yun seperti itu, komitmen dan juga strategi-strategi yang Bu Yun sampaikan tadi, Tiang optimis pasti Bu Yun bisa. Ya, dijalani dulu. Apalagi strategi-strategi yang sudah Bu Yun sampaikan itu sangat bagus dan luar biasa sekali bagi Tiang. Menerapkan teknik stop, keyakinan kelas, segitiga restitusi, dan juga bermain peran tuh kan. Sangat bagus sekali bagi Tiang itu. Sudah sangat luar biasa itu strategi-strategi yang Bu Yun sampaikan. Cuman Oke. kita kan melihat nanti ke belakangnya, nanti bagaimana hasilnya. Makanya Tiang pun semangat sekali ingin melihat perubahan yang sudah Bu Yun nanti akan buat kepada Guntur gitu. Pak Wayan, Tiang jadi lebih percaya diri lah. Udah Pak Hmm. Wayan bilang luar biasa, soalnya aja rasanya sanggup Tiang mengerjakan Pak. Ya, semoga Pak ya, doakan aja si Guntur itu mau dia berubah sikap Pak ya. Soalnya dari dia Pak, bukan dari Tiang Pak. Tiang merasa seperti itu. Kalau Tiang sudah berusaha sebagai guru, muridnya yang kewah, kewah masih Pak. Doakan Pak ya, bener Pak ya, doakan Pak. Biar Astung ini karet, Pak astung karet yang lancar, selalu. kedepannya kan juga baik nanti. Nggih, nggih. Semoga itu bisa berjalan dengan lancar dan dia yakin dan percaya kepada Bu Yun pasti bisa melewati itu dan juga mengatasi masalah tersebut dan bisa juga merubah Guntur itu menjadi lebih baik. Apalagi strategi-strategi yang Bu Yun sampaikan tadi itu sangat luar biasa. Saya sangat yakin Bu Yun pasti bisa gitu ya. Pak Wayan. Sukses semua Pak Wayan ge atas Hmm. waktunya. Bapak sudah meluangkan waktu bareng mau diajak Zoom meeting sambil tiang latih. Kini tiang kegaptekan tiang biar lebih canggih lah sedikit sekarang. Nggih, sama-sama Bu Mau Yun. ya Tiang Bapak meluangkan waktu mendengar sharing tiang yang antah berantah nih. sama-sama Bu Yun, Tiang juga terima kasih sudah Iya. Bu Yun sudah mempercayai Tiang sebagai partner untuk berbagi gitu kan. Tiang di sini cuman pendamping, pendengar dari cerita-cerita Bu Yun. Kan Bu Yun sendiri sudah menyampaikan strategi-strategi yang Bu Yun ingin sampaikan, gitu kan. Jadi Tiang hanya sebagai pendengar di sini dan memberi semangat kepada Bu Yun. Dan Tiang yakin Bu Yun pasti bisa. Ya, pokoknya supportnya Pak Yan sebagai kepala sekolah yang membuat yang lebih apa ya, lebih merasa bisa lah Pak gitu. Hmm. Bapak lah backing saya, walaupun cuma doa gini semangat, Iya. pokoknya Bapak nih backing saya. Makasih Pak nih. Nggih, Ampura doa, Bapak, cuma semangat dan sebentar mantan pasti. niki Pak, laptop yang lowbat niki Pak, Oh, nggih. yang Gimana tutup perasaan demun Bu Yun meetingnya. kira-kira setelah eh, coaching dengan Tiang? Ya belum lah Bapak, mau Bapak Iya, dengerin gininya apa curhat yang niki. Ya iya. paling tidak kan kalau curhat tersalurkan otak tiang tuh ndak ruwet lagi Pak. Ada Bapak di belakang saya. Nggih, semoga bisa membantu juga Bu Yun. Dan mohon maaf juga jika ada kesalahan Bu Yun. Artinya ya Tiang juga Astung Kare, Bapak. nggih, Astung Kare Hampura tiang menyusahkan terus niki Pak. jangan menyusahkan Tiang kan cuma mendampingi saja. Astung Kare Iya dengan Pak. pendampingan ini ya sama-sama plong, nanti Tiang juga bisa dapat referensi dari Bu Yun jika ada permasalahan-permasalahan yang sama gitu. Ini, ini Bapak. Nggih, kalau gitu. Ya mau nikah mountain Bapak. Inggih, Tiang pamit dumun nggih. inggih, Tiang sampai tutup jumpa nanti lagi Bu zoomnya. Yun. Malih ya sekali lagi tiang ucapkan terima kasih banyak niki. Inggih, Cakti sama-sama niki Bu Yun. makasih banyak nih ke Pak.
Nggih. Ya, Waktunya nih terutama Bapak kan sibuk soalnya nih. ya, mumpung dapat luang. Ya, nanti tiang tunggu berita baiknya, progres dari Oke, Bapak. gininya Siap, rencananya Bu Yun. siap, siap. Nggih. Yang lift, Mau Pak. dikit. Nggih, Suksema. nggih. Suksema. Bu Yun suksema.